welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So, hari ini kita mau belajar tentang British English and American English and grammar. Setelah belajar tentang accent, spelling, and vocabulary, hari ini kita masuk ke bagian grammar, yaitu the last point dari British and American English. So, teman-teman, ternyata British dan American ini ada perbedaannya loh dalam bentuk grammar. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, lebih dalam lagi, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Okay, so guys, you can see here, kalian bisa lihat di sini, Miss udah menaruh beberapa notes, beberapa hal tentang perbedaan antara British dan American English in grammar. Nah, mereka punya beberapa perbedaan nih teman-teman, tentunya dalam bentuk grammar. Yang pertama, menyatakan sudah. Nah, kalian tahu dong, kita punya dua cara untuk mengatakan sudah dalam tenses. Tentunya ada yang kita sebut dengan simple past dan ada yang kita sebut dengan present perfect. Nah, ternyata American ini punya caranya sendiri dan British juga punya caranya sendiri gitu. Nah, kalau American ini dia lebih condong ke simple past. Jadi mereka ini ketika ingin menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau kejadian yang sudah lampau, dia ini menggunakan simple past. Sedangkan British ini dia menggunakan present perfect. Nah, sedangkan teman-teman, selama ini yang kita pahami adalah present perfect ini digunakan ketika waktunya masih present. Jadi misalkan kita ingin menyatakan sudah, tapi ternyata waktunya itu masih dalam jangkauan present, so kita menggunakan present perfect. Tapi ketika kita menggunakan yang simple past, tandanya misalkan kayak udah 2 minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan yang lalu. Tapi ternyata dalam British and American English, dia ini American lebih menggunakan simple past, sedangkan British lebih menggunakan present perfect. Oke, ini dari poin menyatakan sudah. So next, yang kedua ada poin menyatakan akan. American English mereka lebih sering menggunakan will, sedangkan British mereka sering menggunakan shall. Nah, perbedaannya apa? Will dan shall ini artinya sama-sama akan. Nah, will dan shall artinya sama-sama akan, sedangkan British ini lebih sering menggunakan bahasa Inggris yang formal. Nah, mereka jadi menggunakannya shall. Contohnya, I shall go there. Saya akan pergi ke sana. Tapi sedangkan Amerika, mereka lebih sering menggunakan will, yang dimana artinya ini lebih condong ke informal. Nah, I will go there. Saya akan pergi ke sana. Padahal meaningnya sama aja. Nah, sekarang yang poin ketiga ada pandangan dari collective noun. Collective noun itu such as misalkan group atau mungkin team dan bisa juga family. Nah, group, team, family ini dia itu adalah contoh dari collective noun. Biasanya kita ini menanggapi kayak group, family, dan tim itu adalah bentuk yang jamak. So, kalau kita menganggap dia ini bentuk yang jamak, berarti kita condong ke British English. Tapi ketika kita menganggapnya tunggal, berarti kita masuk ke American. Nah, jadi nih teman-teman, ketika American itu menganggap grup itu tunggal, jadi ketika ada subjeknya itu grup, ya mereka bisa menggunakan to be-nya itu is. Misalkan the group is bla 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 bla. And British itu mereka grupnya itu lebih condong menggunakan to be are. So tunggal dia menggunakan is, jamak dia menggunakan are. Oke, kita udah menyalakan sudah, akan, dan collective noun. Nah, sekarang dari poin yang kelima ada namanya preposition depan. Jadi preposition itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, mereka ini punya perbedaan di preposition depan. Contoh yang American, mereka menggunakan at untuk place dan mereka menggunakan on untuk time. Sedangkan British, mereka menggunakan at untuk kedua-duanya, yaitu place and time.
Jadi teman-teman, kalau kalian menganut American English, kalian bisa menggunakan perbedaan pada place dan time. Ketika if you want to tell about the place, kalian bisa menggunakan at. I'm at the market atau I'm at home. Nah, kalian bisa menggunakan at. Nah, on time. Nah, on itu untuk menggunakan time. Misalkan now is on 7 o'clock or now is on 7:12. Sekarang pukul 7:12. Nah, itu yang dimaksud dengan preposisi depan. Sedangkan British, dia menggunakan at untuk kedua-duanya, baik tempat maupun waktu dia menggunakan at. Kayak contohnya misalkan, I'm at the market, I'm at home. Nah, atau waktu, kalian bisa menggunakan I'm at 7 o'clock. Today, now is at 7 o'clock. Atau mungkin now at bla bla bla. So, next, kata kerja dileksikal. Nah, kata kerja dileksikal ini adalah kata kerja yang sebenarnya meaningnya itu nggak ada. Jadi, tapi dia dibutuhkan dalam suatu kalimat. So, contohnya kita punya have dan take. Teman-teman sering banget dengar kayak take a bath, have a bath. Nah, itu ternyata punya perbedaan. Kalau I would like to have a bath, itu dia masuk ke British English. Sedangkan I would like to take a bath, dia masuk ke American English. So, British English dia menggunakan have, sedangkan American English dia menggunakan take. So, okay. Menyatakan sudah, menyatakan akan, collective noun, preposition depan, dan kata kerja. So, I have one else. Satu lagi kita punya yang namanya menyatakan tidak butuh. Kalau British English, dia ini menggunakan need not atau needn't. Sedangkan yang biasa kita gunakan adalah I don't need, I didn't need, she doesn't need, ya kan? Nah, itu yang kita gunakan itu adalah American English. Sedangkan British English dia hanya perlu menyebutkan need not atau needn't. Okay, so that's it teman-teman. British dia menggunakan need not atau needn't, sedangkan American dia menggunakan seperti yang biasa kita gunakan. I don't need, she doesn't need, atau I didn't need gitu ya. Nah, teman-teman, kita kelompokin lagi semuanya. Menyatakan sudah American lebih ke simple past, British lebih ke present perfect. Nah, menyatakan akan American lebih ke will, British lebih ke shall. Collective noun, American dia condong menganggapnya tunggal, sedangkan British dia condong menganggapnya jamak. Nah, next. Yang keempat ada preposisi depan. American menggunakan at untuk place dan on untuk time. Sedangkan British dia menggunakan at untuk place and time. So, kata kerja leksikal have dan take. Nah, kalau British dia menggunakan have. I would like to have a bath. Kalau American, I would like to take a bath. So, next yang terakhir ada menyatakan kata tidak butuh. British mereka lebih sering mengatakan needn't atau need not. Sedangkan kita lebih sering menggunakan American version yang contohnya itu I don't need to. Nah, biasanya kan ada to-nya ya. To-nya itu ketambahan kata kerja pertama yaitu to infinitive. I don't need to, atau mungkin she doesn't need to, dan I didn't need to. So, ya, that's it teman-teman. Untuk hari ini, thank you buat yang udah ngikutin perbedaan British dan American English dari awal. So, kalian bisa cek dari awal video ya teman-teman, karena kita beruntun. Apa itu perbedaan American and British English? So, apa itu perbedaannya apa aja? Ternyata perbedaannya ada 4, yaitu accent and spelling, vocabulary, and the last here we have grammar. So, that's it teman-teman. Untuk
American and British style. Buat yang kalian udah menentukan style English kalian, British kah atau American kah, atau mungkin ada beberapa dari kita yang masih mix. Sometimes I use British English and sometimes I use American English. So nggak apa-apa teman-teman, karena berkembang, berproses dalam bahasa Inggris itu kita perlu yang namanya banyak pengetahuan, entah dari British atau mungkin American. So nanti kita bisa fokus di salah satunya gitu ya teman-teman. So that's it untuk hari ini. Still with me Miss Yuja and stay on Bahasa Aku Inggris. See you in the next occasion. Bye bye.